Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Kris Iseng-iseng UC. Kali ini kita akan membahas mengenai mesin tetas manual. Ini saya punya mesin tetas ya, awalnya dia otomatis. Ini yang kiri untuk power listrik atau lampu on off nya, sedangkan ini untuk otomatis rak geser. Tapi kita kali ini tidak membahas mengenai mesin tetas otomatisnya, tapi kita akan membahas mengenai mesin tetas manual. Apa itu mesin tetas manual? Mesin tetas manual yaitu dimana telur yang kita tetaskan itu harus kita balik secara manual, yaitu menggunakan tangan. Jadi tidak menggunakan motor penggerak. Nah, ini adalah telur puyuh yang sedang saya tetaskan. Nah, lampu menyala pada suhu, saya setting di suhu 37,5 ya. Ini karena pintunya saya buka, jadi suhunya itu terus menurun. Dia akan turun kalau pintu terbuka. Sebaiknya mesin tetas itu jangan terlalu lama dibuka tutupnya ya, bila sedang menetaskan telur. Nah, dia menurun terus ya. Jadi jangan lama-lama. Kalau kita tutup lagi pintunya, dia akan naik. Jadi saya setting di 37,5 itu lampu on, kemudian di suhu 38 lampu off. Ini ya, derajat Celcius. Setelah kita tutup pintunya, suhu meningkat, timernya juga akan naik ya suhunya. Kita lihat di 38 dia akan padam lampunya, off secara otomatis. Nah, 38 dia off. Dia turunnya perlahan ya, naik. Ada apa ya, komanya itu naik. Kalau suhunya itu dia ada koma 3 ini naik, dia akan bertambah, tapi tidak lebih dari, yang penting tidak lebih dari 39. Makanya kita set di 38. Ada sebagian yang ngesetnya di suhu 39, tapi kalau saya tidak, di 38. Karena dia pasti naik lebih, nantinya takut lebih dari 39, itu kurang bagus ya, terlalu panas. Di 38 derajat itu lebih dikit, koma sekian ya, itu sudah cukup. Nah, setelah batas 4 tadi dia akan turun perlahan. Tapi kalau pintunya kita buka, dia akan cepat turunnya karena udara luar ya lebih dingin ya, dia akan cepat turunnya. Untuk rak sini, mesin tetas ini tetap ya, mau manual ataupun otomatis tetap menggunakan air. Nah, di 37,5
lampu on kembali. Nah, untuk alat-alatnya sendiri saya jelaskan di sini. Ini adalah sensor panas atau suhu. Jadi meletakkannya seperti ini, jangan menempel di telur, cukup didekatkan saja ya. Ini untuk sensor panas atau suhu di dalam inkubator ini, mesin penetasan ya. Nah, untuk kontrolnya sendiri ini ya, otomatisnya yang namanya termostat ya, on off suhu dia otomatis. Selain rak dan telur serta lampu, mesin tetas itu juga membutuhkan kelembapan. Maka dari itu mesin tetas membutuhkan air. Jadi untuk airnya diletakkan di bawah ya, ada rak khususnya. Nah, baskom ini sendiri berisi air ya, berisi air. Nah, fungsi air ini sendiri yaitu untuk menjaga kelembapan udara di dalam mesin tetas ya, fungsinya agar tidak terlalu panas, untuk menjaga kestabilan udara juga. Di sini untuk air ya, jangan sampai kering, jadi selalu kita kontrol airnya, jangan sampai kering, karena ini sangat penting juga ya untuk menjaga kelembapan di dalam mesin tetas. Sekali ngisi bisa 3 atau 4 hari cukup ya air ini, nggak harus setiap hari kita isi atau setiap hari kita kontrol, hanya sewaktu-waktu aja. Kita letakkan di tengah-tengah aja airnya. Untuk menambahnya sendiri tidak perlu harus dikeluarkan, cukup ditarik ya, kira-kira saja. Nah, kita tambah airnya, jangan sampai tumpah juga ya, jangan terlalu penuh. Nah, untuk membalik telurnya sendiri jangan khawatir. Untuk mesin manual ini ya, mesin tetas ini cukup menggunakan tangan. Caranya seperti ini, cukup kita gulirkan pelan-pelan, dia sudah membalik. Untuk mesin untuk telur puyuh sendiri jangan khawatir, kalau terlambat membalik nggak menetas, jangan khawatir ya, jangan takut seperti itu, karena telur puyuh sendiri itu paling mudah menetas ya. Dan waktunya sendiri untuk membalik itu, kalau saya sendiri ya, di pagi hari dan di sore hari aja sudah cukup, karena saya kan kerja, jadi nggak harus setiap jam atau 2 jam atau 3 jam sekali dibalik, nggak perlu. Saya ini membalik pagi dan sore hari, kalaupun sempat bisa di malam hari kita balik lagi secara manual, itu tidak apa-apa kalau kita ada waktu. Sedangkan kalau menggunakan mesin tetas otomatis, dia biasanya disetting 3 jam sekali untuk membalik telurnya ya, ada motornya.
Ini sebenarnya mesin tetas otomatis, tapi saya rubah menjadi manual supaya kapasitasnya meningkat. Nah, bila lebih jelasnya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Jadi ini bekas motor gesernya ya. Nah, untuk raknya sendiri saya simpan di situ. Di video sebelumnya ada, kalau lebih jelasnya bisa di situ mengapa saya rubah menjadi manual ya. Nanti untuk mesin tetas otomatis akan kita bahas di video berikutnya ya. Kali ini untuk mesin tetas manual dulu. Untuk lampunya sendiri ada 4 ya, 4 lampunya. Oke, kita tutup lagi supaya suhu tetap terjaga. Nah, dia naik kalau kita tutup ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang atau lebihnya ya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang. Dan untuk telur puyuh sendiri itu membutuhkan waktu 1-15 hari. Dia akan menetas di 15 hari itu ya, udah mulai menetas. Dan anakannya sendiri menunggu bulu kering baru diangkat dan dipindahkan ke kandang pembesaran ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.